Desa Kuningan, nama Desa Cageur Kecamatan Dharma Kuningan cukup dikenal karena kabutnya yang banyak di pagi hari. Namun kali ini, perjalanan desakuningan.com ke desa tersebut, bukanlah untuk melihat fenomena kabut atau embun, melainkan untuk menelusuri jejak peninggalan sejarah berupa makam salah satu tokoh yang ternama di sana, Mbah Dalem Cageur. Penelusuran jejak sejarah kuninganmas.com kali ini, tidak sendirian. Kru kami diantar banyak sekali anak muda yang juga ikut penasaran pada sejarah dan peduli pada pemeliharaannya. Selain itu, ada juga seorang kuncen sekaligus perangkat desa yang ditugaskan secara sah mengurus cagar budaya tersebut, yakni Didi Setiadi. Letak makam sendiri tak begitu jauh dari sisi jalan raya. Dari arah Dharma ke Sela Jambe, cukup terus mengambil arah selatan dan berhenti setelah melewati lapangan sepak bola Desa Cageur. Setelah itu lalu belok ke arah kiri, melewati gang selebar 1-1,5 meter. Perjalanan tentu tak semudah dan secepat menggunakan kendaraan. Meski terbentang jalanan selebar 2 meteran, tapi karena ada semacam batas suci, kita harus berjalan sepanjang 1 kilometer kurang lebih, dari tempat terakhir memparkir kendaraan. Itu, makam Mbah Dalem Cageur. Kalau dulu, ada istilah sesepuh, jangan sebut namanya untuk penghormatan. Jadi dikenal sebagai Mbah Dalem Cageur saja. Tapi belakangan, banyak orang juga yang nyebut, namanya Mbah Dalem Cageur ini, Eyang Satari, ujarnya beberapa waktu lalu sembari menunjuk makam tersebut. Diceritakan Didi, Eyang ini, merupakan tokoh yang mengislamkan wilayah-wilayah yang kini disebut Desa Cageur. Bukan hanya itu, wilayah Dayakolot dan Tarikolot juga konon, mendapat pengajaran Islam dari Mbah Dalem Cageur. Nama Cageur sendiri, yang kini digunakan sebagai nama desa, ternyata memiliki sejarah lisan yang unik. Pasalnya, nama Cageur merupakan bahasa Sunda yang berarti sehat, waras. Nama itu dinisbatkan pada sebuah kejadian, di mana dulu ada seorang memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh. Namun pada akhirnya, atas pertolongan Allah bisa sembuh setelah menggunakan air kajayaan yang tempatnya berada di sekitar lokasi makam. Dijelaskan Didi, air kajayaan tersebut merupakan bukti sejarah yang dimiliki wilayah Cageur. Air yang berada sekitar 100 meter dari makam, dan lokasinya ada di bawah, disebut-sebut sebagai bekas berwudunya Eyang di masa lalu. Itu yang di sana, sebelum masuk wilayah makam, Red, musyolanya Mbah Dalem Cageur, ujarnya setelah menunjukkan tempat-tempat yang dimaksud, pada desakuningan.com beberapa saat sebelumnya. Air kajayaan sendiri, dipercaya atau tidak khasiatnya, mengundang banyak pengunjung dan peziarah bahkan dari luar kota. Terakhir, dituturkan Didi, sekitar 6 bulan lalu, dari Purwakarta pun datang malam-malam meminta izin pada dirinya, untuk mengambil manfaat dari air kajayaan tersebut. Selain terdapat makam Mbah Dalem Cageur, terdapat juga makam lainnya di sana, yakni makam Nyimas Pulo Damar dan makam Damar Wulan. Bahkan terdapat juga makam murid Mbah Dalem Cageur yang tempatnya tidak jauh dari sana, makam Eyang Raksa. Konon, terdapat juga di sekitar lokasi, tempat yang dipercayai sebagai tempat persinggahan Prabu Siliwangi. Selain sejarahnya yang panjang sebagai penyebar agama Islam, Mbah Dalem Cageur juga diceritakan sebagai pelopor Waduk Dharma. Pada mulanya, Mbah Dalem Cageur, seperti yang diceritakan Didi, membuat bendungan yang di masa depan dikenal sebagai Waduk Dharma. Konon, setelah adanya insiden anaknya tenggelam di bendungan, bendungan pun diudar kembali. Namun, bendungan dibangun kembali menjadi waduk seperti saat ini, di zaman yang berbeda dari Mbah Dalem Cageur. Dituturkan Didi, Waduk Dharma saat ini adalah inisiasi berikutnya di zaman kolonial. Kembali soal situs bersejarah yang berada di lahan perhutani tersebut, makamnya terawat dengan sangat baik. Apalagi ternyata, ada jadwal khusus pembersihan makam dari 2 kuncen yang berbeda di hari Senin dan Kamis. Keberadaan semakin terawat juga oleh para pemuda setempat yang sering berkunjung dan melakukan kerja bakti. Suasana yang masih rimbun dan sejuk, memang menarik minat banyak orang untuk berkunjung dan nis. Konon, makam yang sudah terawat sejak lama ini, memiliki alam yang lebih rimbun lagi pada masa lalu. Dulu, sepanjang jalan yang dilewati penuh dengan lumut hijau yang menyerupai karpet panjang dari ujung jalan masuk hingga makam. Lumut yang hidup itu, disebabkan tidak masuknya cahaya matahari karena tertutup rimbunnya pepohonan yang berusia ratusan tahun. Meski begitu, saat ini, sudah banyak pepohonan yang lapuk dimakan usia, sehingga cahaya matahari pun mulai masuk dan lumut di sana, tidak setebal masa lalu.